Roh Kudus, ya, kalau kita lihat dalam konteks ayat itu, Yesus itu sedang melakukan mujizat, ya. Yesus sedang melakukan mujizat kepada orang-orang pada masa itu. Nah, pada saat Tuhan Yesus melakukan mujizat pada masa itu, kan orang-orang Farisi ada di sana. Nah, orang Farisi ini di dalam hati mereka, ingat ya, cerna kata-katanya ya, biar nggak salah. Orang Farisi di dalam hati mereka oleh Roh Kudus. Orang Farisi di dalam hati mereka oleh Roh Kudus memberi pengertian kepada hati orang Farisi. Roh Kudus memberi pengertian kepada hati orang Farisi bahwa Kristus itu adalah Mesias, anak Allah yang melakukan pekerjaan yang seperti itu. Karena menurut nubuatan dan kitab para nabi, yang melakukan mujizat seperti yang dilakukan Kristus itu adalah Mesias. Nah, jadi orang Farisi sudah tahu di dalam hati mereka yang diberikan pengertian oleh Roh Kudus bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi mulut mereka itu berkata lain. Mulut mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Artinya, dia menyangkali dan menghujat kesaksian Roh Kudus di dalam hati mereka. Yang mereka sadari secara penuh dengan ucapan mereka yang terbalik. Roh Kudus berkata Kristus adalah Mesias kepada orang Farisi, tapi orang Farisi menghujat kesaksian Roh Kudus itu dengan memperkatakan dengan setan ia mengusir setan. Makanya Kristus bilang, sesuatu yang menentang anak manusia akan diampuni, tapi sesuatu yang menentang Roh Kudus itu tidak diampuni. Nah, apa tanda orang menghujat Roh Kudus? Yang pertama itu adalah murtad sampai dia mati. Ya, artinya dia meninggalkan Kristus dan Roh Kudus itu akan tetap menginjili dia, tapi dia menolak itu. Jadi menghujat Roh Kudus itu sama dengan mendukakan Roh Kudus sampai dia mati. Ya, jadi tanda orang menghujat Roh Kudus adalah dia murtad, meninggalkan Kristus, mencari Allah-Allah lain sampai dia mati. Ya, jadi tidak terampuninya itu tidak diukur dari sekarang. Tidak terampuninya itu diukur ketika dia sudah selesai pertandingannya di dunia. Gitu. Kemudian orang ini tidak akan pernah mengaku dosa, atau orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak akan pernah menyadari dosanya, karena baginya semua sama saja. Ya, kalau misalnya kamu berkata bahwa kamu melakukan umpatan, kamu hina Tuhan, kamu hujat Tuhan dan lain-lain dalam suatu kesempatan tertentu yang membuat kamu kesal sama Tuhan. Dan kamu kesal sekali, kamu umpat dia, kamu marah sama Tuhan. Tapi setelah itu, kamu merasa berdosa dan kamu minta ampun sama Tuhan untuk diampuni. Itu belum menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika kamu meminta pengampunan kepada Tuhan, itu adalah bagaimana kamu meresponi pengudusan yang datang dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menginsyafkan dunia akan dosa. Jadi kalau kamu masih sadar akan dosamu dan kamu datang kepada Allah Sang Bapa melalui Kristus Yesus meminta pengampunan dosa, dosamu sebesar apapun kamu pasti diampuni. Artinya Roh Kudus itu masih kamu terima karyanya. Ketika dia menginsyafkanmu akan dosamu, kamu masih sadar dan mau meminta pengampunan kepada Allah. Bukan malah ditolak terus-menerus sampai dia mati. Ya, jadi menghujat Roh Kudus itu adalah orang-orang yang murtad, meninggalkan Kristus dan imannya sampai dia mati. Kemudian tanda orang menghujat Roh Kudus adalah dia tidak pernah meminta pengampunan akan dosa-dosanya, karena dia selalu menolak pengampunan dosa itu dari Roh Kudus. Maka dia menghujat Roh Kudus untuk selama-lamanya. Itu diukur ketika dia mati. Gitu. Jadi kalau ada orang yang merasa, aku kayaknya udah menghujat Roh Kudus deh, aku kayaknya sudah ini dan lain-lain. Tapi kalau kamu benar-benar secara sadar, secara tahu, secara mau mengakui dosamu kepada Allah, atas apa dan sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, kamu belum menghujat Roh Kudus. Karena yang menginsyafkan kamu akan dosa itu adalah Roh Kudus itu sendiri, yang tak lain adalah roh yang sama. Begitu. Ya.